Baik, terima kasih pemirsa. Fenomena dibanding-bandingkan ini sampai menjadi sebuah lagu yang mungkin sangat dikenal di antara para jamaah dan juga pemirsa semuanya. Nah, seperti apakah ketika kita dibanding-bandingkan, lalu bagaimana sikap membanding-bandingkan tersebut dalam kacamata Islam? Nah, ini saatnya kami persilahkan ada Ibu Neni yang bisa berinteraksi dengan Ujai, boleh sambil turun ke jamaah. Ujai boleh berbagi bercerita pengalaman terlebih dahulu. Silakan Ujai untuk berinteraksi dengan Ibu Neni. Mana Ibu Neni? Silakan. Oke, silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empok Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Wajah-wajah ahli sorga. Masya Allah. Boleh berdiri aja Ibu Neni? Iya. Iya, biar enak nih. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong seragam udah lunas? Alhamdulillah. Insya Allah lunas Ustaz. Udah, Insya yang Allah. lunasin yang pastikan suaminya ya nggak? Iya betul. Nah, kira-kira ada pengalaman apa ya Empon ini? Ya sebenarnya sih kalau bicara sebagai orang tua ya Ustadz, kita kan punya anak banyak, Betul. 4. Masya Allah. Masya Allah. Rajin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kudu begitu. Semoga Terus? jadi ahli surga ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ada suami saya soalnya Ustadz di Mana sini. mana lakinya mana? Assalamualaikum, mana? Tunjuk tangan. Mana? Silakan. Ya Terus. baik. Kalau kita bicara tentang anak itu kan pasti setiap anak kita mendidiknya dengan cara yang sama ya Ustadz. Betul. Mendidik dengan cara yang sama, kita kasih gizi yang sama Betul. gitu ya. Terus sekolah juga insya Allah kita buat yang sama gitu ya Nah. insya Allah. Tapi kenapa ya Ustadz gitu? 1, 2, 3, 4 itu berbeda semuanya 4-4-nya gitu. Ada yang punya kelebihan, Ya. ada yang standar aja gitu. Betul. Nah kami sebagai orang tua kan kadang-kadang bingung ya. Benar. Kenapa ya? Padahal makannya sama, Iya. sekolahnya di sekolah yang insya Allah sama, yang kita niatnya iya. untuk menjadi anak yang soleh ya Ustadz ya. Benar. Tapi kok berbeda gitu, yang akhirnya kadang-kadang kita membuat kita kecewa kok seperti ini ya Iya, gitu. benar. Tipsnya bagaimana ya Ustadz biar saya sebagai orang tua ke depannya menjadi lebih baik nih untuk orang tua. Jadi tidak harus membanding-bandingkan tapi kita menerima bahwa Betul. setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cakep, Jazakallah betul. Ustadz, terima kasih Jazakallah banyak. khair. Sebenarnya Empon Neni sama saya sama-sama bingung. Iya. Ngapa? Karena dari pertanyaan dia kok sama kayak anak gua ya gitu. Jadi pengalaman model macam kayak begitu emang bukan cuman ada di orang biasa. Yang katanya tukang ngomong jago ngasih nasihat. Anaknya belum tentu cakep-cakep. Bukan ngejelekin anak, nauzubillah min dzalik. Artinya emang di situ kadang namanya ujian orang tua. Benar kagak kira-kira? Tapi bukan berarti yang namanya kita sebagai orang tua penyerah ngedidik anak. Betul apa kagak ya? Sampai-sampai kadang-kadang orang Betawi ada yang bilang begini, minta maaf lahir batin kalau bahasanya rada kurang sopan. Ibarat kata yang namanya ayam tuh betelor gitu ya. Kagak semuanya cakep. Kadang-kadang atuh ada yang tembuhuk katanya begitu. Assalamualaikum. Ini bengong paham apa kagak kira-kira sih maksudnya omongan saya? Paham ya? Tapi kita na'udzubillah min dalik, jangan sampai begitu anak-anak kita, betul nggak? Maka semangat ngedidik nih buat anak kudu ada. Itulah kenapa jauh-jauh hari nih Allah Ta'ala tuh udah kasih sama kita peringatan, wanti-wanti. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqillaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah orang-orang yang beriman takutlah, coba itu Assalamualaikum. Allah bilang hendaknya kita ini sebagai orang tua takut. Jadi selain kita nih girang dapat karunia anak, Allah suruh takut duluan. Kenapa? Karena bisa jadi anak ente bukan apa bahasanya ya, jadi lahan kebahagiaan buat kita, borok-borok di akhirat, di dunia aja bisa nyusahin, bener gak? Apalagi ntar di akhirat.
Kata Allah jangan tinggalin dia dalam keadaan lemah tuh. Takutlah kalian kalau anak-anak kita lemah. Lemah maksudnya dalam apa itu? Agama. Nggak ngerti akidah, nggak ngerti yang namanya syariat, kagak ngerti yang namanya apa lagi akhlak dan adab. Ya, ini kita kadang-kadang mohon maaf lahir batin, kita sebelum nyalahin anak nih, bang, assalamualaikum, bang, oi, oh, sebelum nyalahin anak, tuh kaca gede-gede taruh depan muka kita. Ngaca diri dulu, bener nggak? Gua gimana ya? Dulunya kayak apa? Waktu kemudian istri saya hamil, bagaimana sikap saya? Kadang ada beda loh. Orang tua roman-roman ini jangan kata yang biasa, yang ngerti agama. Punya anak pertama sedang girang-girangnya. Istri hamil bahagianya minta ampun, umumnya kan begitu ya. Bersyukur sama Allahnya cakep. Enggak berhenti baca Quran. Di perut bininya dielus-elus. Anang ning nang ning nung, anang ning nang ning nung. Anak ke siapa? Anak ke siapa? Anak ke siapa? Anak ke siapa? Kata bininya anak lo. Pakai nanya. Saking yang namanya girang dibacain Quran, anak emak, anak babe gitu kan ya, dibacain tuh Quran, sini neng, ayang sinian dikit baca Quran. Punya anak yang kedua nggak terapi semangat baca Quran, nggak bininya kagak bapaknya, ya ngalor ngidul kemana baik urusan dunia udah kelewat pusing. Padahal yang namanya ibadah orang tua gitu tuh. Terus kemudian ketaatan orang tua itu berimbas kepada anaknya. Apalagi emak. Assalamualaikum. Bu emak. Bapak boleh begajulan. Tapi kalau emak solehah, insya Allah anak solehah. Bapak boleh paling soleh imam masjid, ustaz. Biar nggak lu doang yang disalahin ini, saya juga gitu kan. Imam masjid ama yang namanya jamaah kagak pernah telat. Beilah orang Jumatan jam 12, dia jam 8 pagi udah nyampe masjid. Udah kan cakep banget itu orang. Betul kagak kira-kira? Kurang soleh apa begitu? Benar apa benar? Tapi kalau emaknya nggak ngerti agama, kagak paham yang namanya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak doyan sama yang namanya ngaji, jangan arep yang namanya anak soleh dan soleha. Maka Nabi mengatakan tuh al ummu madrasatul ula li auladiha. Emak itu, emak nih emak. Emak itu sekolah pertama untuk anak-anaknya. Bapaknya kepala sekolah. Karena host udah ikut campur, itu namanya kudu sadar diri. Baik. Ini kalau suara saya nggak masuk nggak berhenti nih. Nggak berhenti. Baik Ujay, Masya Allah. Tapi namanya mendidik anak itu emang tiada habisnya ya. Sebuah ibadah yang tiada hentinya, yang insya Allah kalau kita niatkan itu ibadah, Masya Allah menjadikan pahala ya Ujay ya.